Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya banggakan anak-anakku SMA Negeri 1 Sukoh, terutama kalian yang baru bergabung dengan kami, dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Sukoh. Selamat bergabung dengan kami. Semoga kalian nantinya ketika sudah bergabung dengan kami bisa mengukir prestasi kalian, bisa membanggakan keluarga kalian, terutama kedua orang tua kalian, dan semoga nantinya ilmu yang kalian dapatkan betul-betul kategori ilmu yang bermanfaat baik buat agama, bangsa, dan negara. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, yang kami banggakan, kita nanti akan belajar bersama-sama baik semester 1 atau semester 2, dan Pak Umam juga selalu berdoa berharap kita bisa luring, bisa bertatap muka, tidak virtual selama 1 tahun, karena memang keadaan yang menjadikan kita seperti ini. Tapi Bapak dan Ibu guru semuanya semaksimal mungkin mentransfer ilmunya buat kalian supaya bisa mengantarkan kalian menuju kesuksesan di bermacam-macam langkahnya, entah itu melalui Google Classroom atau Zoom atau meeting dan lain sebagainya. Yang pasti Bapak dan Ibu guru semaksimal mungkin bisa mentransfer ilmunya dan bisa mengantarkan kalian menuju ke kesuksesan. Sebelum kita belajar bersama-sama, bab yang pertama yaitu aku selalu dekat dengan Allah. Bapak ingin sedikit memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, pepatah ada yang bilang semacam itu. Nama Bapak Muhammad Khairul Umam. Muhammad Khairul Umam. Panggilannya Pak Umam. Alamatnya Bapak Dusun Tegalsari, RT 18 RW 5. Desanya Desa Jabon, kecamatannya Mojoanyar. Kalau dari perempatan Kenanten arah Mojosari, kira-kira 200 meteran ada SDN Jabon 1. Situ sampean ambil arah kanan masuk ke selatan. Setelah itu 300 meteran juga ada Gapura, itu ambil arah kiri, itu sudah masuk dusunnya Pak Umam, Dusun Tegalsari. Kalau tepatnya itu di utaranya Masjid Nurul Huda. Jadi kalau sampean ingin lebih mudah, sampean cari masjid dulu. Setelah itu kalau sudah ketemu masjid, rumahnya Pak Umam ada di utaranya masjid. Di situ RT 18 RW 5. Atau sampean kalau sudah masuk Gapura Dusun Tegalsari, sampean tanya Pak Umam, insya Allah kenal, dan insya Allah kalian akan ditunjukkan arah di situ. Putra Bapak 2, alhamdulillah sudah 2, laki-laki kedua-duanya. Yang pertama usia 11 tahun, yang kedua 9 tahun, yaitu terpaut 2 tahun. Yang pertama kelas 5 MI, yang kedua kelas 4, kelas 3, dari 3, 4, 5, ya terpaut 2 tahun. Mungkin itu saja perkenalan Bapak. Namanya Muhammad Khairul Umam, alamatnya Dusun Tegalsari, putranya sudah 2. Sambil kita nantinya belajar bersama-sama, hari demi hari nantinya kita insya Allah tambah lebih dekat atau tambah kenal lagi. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, untuk bab yang pertama yaitu aku selalu dekat dengan Allah. Aku selalu dekat dengan Allah. Kalau
kita cermati kata dekat. Kalau di situ kriterianya dekat dengan siapapun, baik dengan makhluk Allah atau dengan Sang Pencipta Khalik, kalau sudah dekat itu akan menimbulkan perasaan yang nyaman, tenang, tentram, bahkan kedamaian yang akan kita dapatkan. Misal yang paling mudah contohnya seperti ini, kita gambarkan dengan makhluk Allah. Kita dekat dengan orang tua kita. Kalau di situ sudah kriterianya dekat, itu akan menimbulkan rasa yang nyaman ketika kita bersama dengan orang tua kita atau keluarga kita. Dengan bapak dan ibu guru kita, misal kalian dekat dengan bapak dan ibu guru, itu juga akan menimbulkan rasa yang nyaman, rasa yang tenang juga. Ketika menjadi seorang karyawan atau pekerja, entah itu di pabrik atau kantoran, kalau dengan atasannya bisa dikatakan dekat juga, itu juga akan merasa nyaman ketika dia bekerja. Nah, ketika seorang hamba atau seorang makhluk dekat dengan Sang Pencipta, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga akan menimbulkan rasa yang nyaman, tenang, tentram, damai juga dalam menjalani kehidupan ini. Dan langkahnya seseorang ingin mendekatkan dengan Allah itu banyak jalannya, berbeda-beda. Ada kalanya seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir atau ingat. Dia merasa tenang, dia merasa nyaman ketika menghadirkan Allah pada dirinya, selalu ingat kepada Allah. Misal contohnya saat ini, Allah memberikan ujian tidak hanya pada diri kita, lingkungan kita, negara kita, tapi berbagai negara yang ada di dunia ini hampir semuanya merata diuji oleh Allah virus corona. Lah, seorang hamba itu menjalani kehidupan ini akan merasa tenang, nyaman juga, meskipun mendapatkan ujian dari Allah. Selalu ingat, ketika mendapat ujian dari Allah, selalu menghadirkan Allah pada dirinya. Ini semua adalah qadha dan qadarnya Allah. Manusia bisa berbuat apa kalau Allah sudah menghendaki, kalau Allah sudah menginginkan. Berdoa maksimal, tawakal itu setelah berikhtiar yang maksimal pula. Menghadirkan Allah pada dirinya. Contoh yang paling mudah seperti ini. Mungkin sampean pernah dengar, mungkin sering juga, seseorang atau makhluk Allah yang menjadi kekasihnya Allah ketika mendapatkan ujian dari Allah. Misal contohnya Nabi Ibrahim saja yang kita buat contoh. Sudah hampir 86 tahun menginginkan seorang putra. Setelah Allah mengabulkan doanya, ketika sudah lucu-lucunya menginjak akil balik, situ entah apa pendapatnya seorang ulama berbeda-beda. Ada yang usianya 8 tahun atau 10 tahun atau 12. Yang penting mereka semuanya sepakat pada saat itu sudah menginjak akil balik. Jadi lucu-lucunya, dan Nabi Ismail pada saat itu kategori
anak yang cerdas pula, soleh, cerdas, bagus, lucu-lucunya. Allah memberikan ujian, memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Nah, ketika seorang hamba yang betul-betul selalu menghadirkan Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ujian berat semacam itu, kehidupannya atau langkahnya dalam menjalani kehidupan ini ya nyaman-nyaman saja. Nah, kita kembalikan kepada diri kita. Kalau kita selalu ingat atau selalu berpikir, selalu menghadirkan Allah dalam menjalani kehidupan ini, juga akan merasa tenang, merasa nyaman juga. Karena innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Toh juga ketika Allah menghendaki apapun itu, juga tidak ada kata-kata tidak mungkin. Jadi kalau Allah sudah menghendaki kun, ya fayakun. Untuk itu kita selalu menghadirkan Allah pada diri kita, selalu ingat Allah kepada masuk pada jiwa kita atau hati kita, kita akan merasa nyaman, merasa tenang dalam menjalani kehidupan ini. Jadi ada langkah seseorang yang kategorinya ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah, merasa tenang menjalani kehidupan ini, yaitu selalu menghadirkan Allah pada dirinya atau selalu ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Ada juga seseorang itu merasa tenang, merasa nyaman ketika mendekatkan diri kepada Allah atau dekat dengan Allah itu dengan cara berpikir atau tafakkur, berpikir. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpikir tafakkaru fi khalqillah, kepada ciptaannya Allah. Tetapi Allah melarang diri kita berpikir tentang zatnya Allah. Nah, seseorang dekat atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara dia berpikir. Jadi tentang berpikirnya tentang ciptaannya Allah, ataupun berpikir tentang nikmat-nikmatnya Allah. Misal contoh yang paling mudah, nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita, entah itu nikmat sehat atau nikmat anggota tubuh kita, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki. Kalau kita mau berpikir semacam itu, kita juga akan merasa nyaman juga dalam menjalani kehidupan ini. Alhamdulillah, mataku saat ini masih bisa berfungsi, tanganku juga bisa berfungsi seperti tangan-tangannya orang lain, kaki juga. Kita melihat orang lain mungkin yang diberi ujian oleh Allah pada saat itu, atau memang fisiknya yang tidak sama dengan kita, entah itu ujian dari Allah, mulai lahir matanya tidak bisa melihat atau kakinya tidak bisa digerakkan, itu nantinya akan kembali kepada diri kita, rasa bersyukur. Dan ketika momen semacam itu akhirnya merasa diri kita itu betul-betul diberi oleh Allah sesuatu yang luar biasa atau yang tidak terukur, yang diberikan Allah kepada kita. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dengan berpikir semacam itu akhirnya kita akan dekat dengan Allah. Misal contohnya semacam inilah, mau memberi gambaran semacam ini. Ada seseorang
yang memberikan nikmat kepada kita sesuatu yang lebih, entah itu berupa materi, uang kisaran 200.000 diberikan kepada kita. Itu kan kita bersyukur, kita berpikir, alhamdulillah koncoku kok iso apik men. Kalau kita sudah berpikir semacam itu, nantinya kita juga di samping nyaman juga tenang ketika berhadapan atau bersama dengan dia. Jelas nyaman kalau kita mau berpikir. Karena nanti kalau kita sudah baik dengan dia, tidak ada nantinya rasa curiga atau gesekan dan lain sebagainya lah dengan dia, akan merasa tenang, merasa nyaman dengan dia. Dan nantinya juga terpikir, ketika seseorang itu baik kepada diri kita, terus rasa imbal balik atau kontribusi kita kepada dia, areke apik ambek aku, terus nek aku gak apik mbek areke, lah berarti aku kategorinya anak yang tidak benar. Lah ketika kita kembalikan kepada Allah, Allah yang memberikan sesuatu yang betul-betul luar biasa kepada kita. Bahkan tidak ada tokonya, onderdil manusia juga tidak ada tokonya. Luar biasanya Allah kepada kita. Bahkan satu hari, satu malam, 24 jam nikmat Allah itu tidak terputus pada diri kita. Di 24 jam nikmat jantung ya tetap memompa dengan konsekuensinya, paru-paru juga semuanya. Tidak putus nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, terfikir Allah apike kaya ngono kepada diri kita, kontribusi kita apa yang kita berikan kepada Allah. Lah langkah yang semacam itu kita akan akhirnya menuju kedekatan dengan Allah. Berpikir, betul-betul berpikir. Apalagi kita konteksnya agak lebih jauh. Jadi ciptaan Allah yang ada di sekeliling kita atau yang kita tempati saat ini. Jadi berpikir semacam itu juga kategori langkah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga manusia atau makhluk dekat dengan Allah itu dengan langkah tadabbur. Angan-angan. Kalau angan-angan kategorinya lebih atau cenderung ke kekuasaannya Allah. Iya ya, Allah menciptakan langit yang begitu luasnya tanpa ada tiangnya. Dan Allah menciptakan makhluk sebanyak itu, tidak hanya manusia, ada hewan. Hewan juga tidak hanya di satu tempat, tidak hanya di darat saja, di lautan juga ada, terus di udara juga ada, dan semuanya itu ditanggung oleh Allah rizkinya. Kita berangan-angan semacam itu, luar biasanya Allah, maha besarnya Allah, maha agungnya Allah. Nah, kita berangan-angan, bertadabbur semacam itu juga bisa kategorinya langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya betul-betul kita itu kecil di hadapan Allah, kita lemah di hadapan Allah, kita tidak berdaya di hadapan Allah. Nah, kalau nantinya muncul sifat-sifat yang identik kesombongan, kecongkaan, keangkuhan, itu kita buang jauh-jauh. Kalau kita bisa bertadabbur, bisa berangan-angan. Apa yang kita sombongkan, apa yang kita angkuhkan, yang kita congkakkan. Kalau kita bertadabbur, berangan-angan, berpikir, dan selalu ingat, kalau kategorinya ini, langkah-langkah yang semacam ini kita tempuh, kita akan mendapatkan predikat dekat. Kalau sudah dekat, akan menjalani kehidupan ini, ya merasa nyaman, tenang, tentram, bahkan mungkin kedamaian yang kita dapatkan. Ada juga
tidak melalui berzikir, tidak melalui berpikir, tidak melalui tadabbur. Ada kalanya seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah karena mendapatkan ujian. Ketika dia mendapatkan ujian dari Allah, dia baru berpikir, baru dia ingat, baru dia berangan-angan. Tetapi ngenteni mendapatkan ujian dulu. Misal entah itu karena pekerjaannya atau kesehatannya atau keluarganya, yang mungkin ketika bekerja selalu gagal, mempunyai partner ya gagal atau melarikan atau ditipu. Mungkin kesehatannya yang kurang membaik, mari sakit kepalanya peningnya luar biasa, terus pindah belum sembuh, kakinya juga sakit. Itu nunggu dia mendapatkan ujian baru dia dekat dengan Allah. Berpikirnya seperti ini. Iya. Apakah gara-gara aku selama ini yang jauh dari Allah, entah itu ibadah yang kategorinya wajib ditinggalkan, entah itu sholat atau puasa yang tidak pernah dijalankan karena itu kewajiban buat dirinya, ketika mendapatkan ujian dari Allah dia berpikir, dia berangan-angan semacam itu, dia ingat kepada Allah. Mungkin gara-gara yang selama ini aku selalu melanggar aturannya Allah atau syariatnya Allah, sehingga Allah melakukan hal yang semacam ini. Ada kalanya orang itu lari akhirnya dekat dengan Allah gara-gara mendapatkan ujian dari Allah. Yang pasti Oma, kalian semuanya, kalau betul-betul selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengembalikan, menghadirkan Allah pada diri kita, betul-betul kita akan nyaman, akan tenang, betul-betul nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Ini konteksnya, nek dekat itu akan menimbulkan kenyamanan, ketentraman tadi, dan langkah seseorang menuju yang dekat itu bermacam-macam. Ada kalanya dengan zikir, ada kalanya dia berpikir, dan ada kalanya dia berangan-angan, dan yang terakhir ngenteni mendapatkan ujian baru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang atau Pak Umam yang bisa disampaikan, yaitu tentang aku selalu dekat dengan Allah. Nanti kita sambung materi yang ya tetap materi ini, nanti tentang apa jenenge sifat-sifatnya Allah. Di mungkin saat ini dicukupkan Pak Umam, kurang lebihnya Pak Umam minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat, betul-betul bermanfaat. Pak Umam berharap nantinya juga kalian sukses dan bisa membanggakan tidak hanya keluarga, daerah, mungkin bisa membanggakan negara ini ya, bisa membawa negara ini menjadi negara yang betul-betul diperhitungkan oleh negara yang lain. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.